Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk yang kesekian kalinya kita bisa bermuajahah, bertatap muka setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita bertabar membaca suratul Fatihah dengan harapan yang pertama, semoga senantiasa Allah menetapkan keimanan, keislaman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan senantiasa kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita untuk tentunya tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, kita doakan khususnya untuk anak-anak dan cucu kita menjadi anak dan cucu yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya dan orang yang mencintainya, kelak menjadi anak yang bermanfaat guna bagi nusa dan bangsa. Dan yang ketiga, kita doakan saudara-saudara kita, teman, tetangga, sahabat kita yang dalam keadaan sakit, baik berbaring di rumah maupun berbaring di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya, berikan kesehatan sehingga mampu untuk menjalankan aktivitasnya, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hajat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala realisasikan hajatnya, tentunya sesuai dengan keinginannya dan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bersolah masih di dalam bab yang ke-8 tentang masjid, judul kecil atau subjudul Al-Faslul Awwalu fi Fadlil Masajid wa Sya'i ilaiha, yaitu pasal pertama tentang keutamaan masjid dan juga berjalan menuju ke masjid. Kemarin kita yang minggu lalu ya, kita sudah Sabtu yang lalu kita sudah bahas tentang hadis sahih yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ada 7 golongan atau 7 kelompok menurut hadis ini, dan 7 kelompok ini bukan suatu batasan, melainkan ada juga hadis-hadis yang lain yang membahas tentang bahwa orang itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana saat naungan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 ini adalah yang pertama, saya ulang kembali, yaitu pemimpin yang adil. Kemudian pemuda yang tumbuh ya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan ya. Jadi disebutkan laki-laki bukan terbatas hanya laki-laki, tapi sesungguhnya juga mewakili untuk yang lainnya. Jadi 2 orang laki-laki ya saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian yang ke-5 ya, apa yang tadi itu Bapak? Yang ke-6 ya, seorang laki-laki yang
takut kepada Allah saat dia digoda oleh seorang wanita yang cantik dan mempunyai kehormatan atau wibawaan, ya, mansibin di sini kekayaan juga. Lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah SWT. Digoda oleh wanita, ya, dirayu atau digoda oleh wanita yang cantik, yang memiliki kedudukan atau memiliki kekayaan. Dan selanjutnya yang yang keenam, tujuh ya Pak ya, yang keenam, ya. Keenam, seorang laki-laki yang bersedekah, ya, yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi laki-laki tersebut bersedekah tapi disembunyikan sedekahnya sampai, ya, di sini disebutkan tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini sebagai satu ungkapan begitu sangat menyembunyikannya sedekah yang dia lakukan. Nah, ini sedekah terkait dengan sedekah yang sunnah, ya. Di dalam kitab Marobih di Marobih Maroh bil Labid, ya, kalau saya Maroh Labid, ya, karya Imam An-Nawawi, disebutkan tafsirnya itu bahwa as-shadaqatul mafrudatu afdalu bi i'laniha wa amma as-shadaqatul masnunatu afdalu bi ikhfaiha. Sedekah-sedekah wajib, terutama di sini zakat, ya. Sedekah wajib dan zakat, ya. Zakat itu lebih utama ditampakkan, sementara sedekah-sedekah sunnah seperti infak, sedekah jariyah, wakaf, ya, kemudian hibah dan lain sebagainya itu lebih utama disembunyikan, gitu. Tapi ada juga yang berpendapat mau disembunyikan mau ditampakkan, ya sama aja, tergantung daripada niat dalam hatinya. Ada yang mengatakan gitu, karena bunyi ayatnya itu kan ada di mana saya singgung, di surat Al-Baqarah, ya, kalau nggak salah itu. In tubutus shadaqat, ya, in tubutus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayiatikum. Jika kau tampakkan sedekah-sedekah itu, maka itu baik sekali. Ni'imah itu artinya baik sekali, ya. Ya, wa in tukhfuha, tetapi jika kau sembunyikan dan kau berikan kepada kaum fakir, ya, kaum fakir, fuqara, maka itu lebih baik bagi kalian, dan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosa kalian. Nah, dosa-dosa kalian. Di sini yang dimaksud dosa-dosa adalah dosa-dosa kecil, ya, jadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melakukan sedekah. Jadi sedekah itu di samping taruddul bala, ya, menolak musibah bala, juga sedekah itu tentunya dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi sedekah yang kita lakukan itu dapat menggugurkan daripada sebagian dosa-dosa kita. Ya, di sini min sayyiatikum, minnya di sini min litab'id, artinya bermakna sebagian dari dosa-dosa kita. Adapun dosa-dosa besar itu kita harus bertobat terlebih dahulu. Ya, taubat nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Jadi bukan tobat sambel, ya. Sekarang kepedesan, besok minta lagi, ya. Kepedesan lagi, besok nyicipin lagi. Ya, itu namanya tobat sambel. Tapi kalau tobat yang sungguh-sungguhnya, ya, harus satu, dia menyesali dengan perbuatan dosa yang dia lakukan,
Yang ketiga, dia tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. Yang ketiga, dia harus mengisi ya dengan perbuatan-perbuatan baik agar dapat menutupi dosa-dosa itu. Karena ada hadisnya ya, ittaqullah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis sahih Bukhari. Sebutkan ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Merasa disaksikan Allah. Takutlah, ittaqillah haitsuma kunta. Yang kedua, pertama disuruh bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, kita apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan, atau ikutilah dengan perbuatan baik. Niscaya dengan perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Tapi bukan berarti makna tanda kutip nih dosa tak bisa diiringi lagi dengan mandi apa itu cuci istilahnya ya korupsi, tapi sedekah yang banyak, bukan begitu juga, bukan. Maksudnya ini sudah kadung kita melakukan, tapi dia iringi, sudah terlanjur dia melakukan perbuatan dosa, lalu dia iringi dengan perbuatan baik. Dan yang ketiga dalam hadis itu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlak, bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Itu juga sama ya, 3 keutamaan bagi seorang mukmin itu ya, agar kita selalu senantiasa berakhlak yang mulia. Nanti di sini ada juga disebutkan. Jadi ini bersedekah sampai seperti itu sedekah yang betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena ria gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah 264 itu disebutkan juga itu ya. Jadi kalau ada sedekah yang diiringi dengan ria, itu kan akan batal, akan gugur, akan nggak jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu, ya di sini disebutkan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ayat ini diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, diakhiri dengan kata-kata qaumal kafirin. Ada apa ini? Allah melarang orang-orang yang beriman, tapi ujungnya jadi kan lawan iman adalah kafir. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu tidak akan mungkin menggagalkan, menggugurkan sedekah itu dengan mani. Mani itu menyebut-nyebut ya, nyebut-nyebut sedekahnya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan atau membatalkan. Apa yang dihilangkan? Pahala sedekahmu dengan apa? Dengan menyebut-nyebutnya bil manni wal adha, dan juga dengan menyakiti si penerimanya. Nah itu juga jangan. Ini larangan Allah ya. Ada dalam surat Al-Baqarah 264. Karena kan bisa saja boleh jadi kamu itu malas banget ya, ada deh malas kamu itu. Nah, bisa aja kan kita menyakiti si penerima. Dasar kamu itu nggak mau bekerja,
tapi ngasih, tapi ngomong. Nah itu kan nyakitin juga. Malah dikatakan di dalam Al-Quran juga di firman Allah surah Al-Baqarah, qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik, ya qaulun ma'ruf wa maghfiratun, dan memberikan ampunan atau memberikan pemaafan itu lebih baik daripada sedekah diiringi dengan menyakiti si penerimanya. Itu ayat firman Allah. Mendingan perkataan yang baik dan pemberian maaf, ya maaf begitu, ya kan, maaf, itu aja. Jangan bilang maaf saya nggak punya duit receh, minta yang itu yang gedean aja, gak ada juga, jadi minta begitu. Ya kan, maaf nggak ada duit receh, padahal mah ada, gitu kan. Maaf nggak ada duit kecil, ya duit gede aja pak. Nggak ada sih ya yang tukang minta-minta bilang gitu ya, yang duit gedenya aja deh pak. Ya kan, jadi gitu. Jadi qaulun ma'ruf, perkataan yang baik itu lebih baik. Maaf ya pak, gitu. Karena apa itu lebih baik daripada permintaan maaf. Nah, kan ini mau maaf. Maghfirah, qaulun ma'ruf wa maghfiratu khairum min shadaqati, itu daripada sedekah tapi diomong-omongin, disebut-sebut, dihina lagi. Aduh, nyakitin orang lagi. Ya. Itu kan yang membuat orang itu bisa dibermusuhan, bisa benci, bahkan bisa membunuh, ya kan? Hanya karena persoalan mulutnya yang tidak lembut, ya Pak ya. Tidak mulutnya yang menyakiti hatinya. Karena kalau disakiti hati itu lebih sakit Pak ketimbang dipukul, begitu ya kan. Disakiti hati itu lebih mengena, sehingga akhirnya timbul permusuhan dan dibunuh atau gimana ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi sini digambarkan kalladzi yunfiqu malahu, seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, ria terhadap manusia, ria terhadap orang-orang, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, kayak dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dia tidak beriman. Jadi orang yang seperti ini dianggap kayak tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal apa yang dilakukan itu kan ya bakal dilihat oleh Allah, dan juga bakal nanti akan menemui hari akhir. Ya. Kamatsali Safwanin, seperti batu licin, ya, Safwan alaihi turab, di atasnya ada turab. Bahasa kita turab. Ada orang diturab, ya, ditumpuk dengan tanah. Ya, turab maksudnya debu, ya, turab itu debu atau tanah yang sedikit gitu ya. Fa asabahu wabilun, kemudian ditimpa oleh hujan yang lebat. Ya, fatarokahu solda, sehingga hilang solda, ya tinggal batunya aja. La yaqdiruna ala syai' mimma kasabu. Jadi mereka tidak menguasai sesuatu apapun ya dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Jadi kalau orang melakukan itu dia enggak dianggap sebagai orang yang kafir, ya. Nah ini maksudnya ingat ya, artinya perhatian kepada Allah, pada orang yang beriman, jangan seperti itu, nanti kamu menjadi kafir. Baik itu yang terkait dengan sedekah, itu juga yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, warajulun dzakarallahu khaliyan, ya, dzakarallahu khaliyan wa bakat ainahu wa fadot, ya, fadot itu banjir, wa fadot ainahu, bukan bakat ya. Rawahul khamsatu illa Abu Daud, ya, diriwayatkan Imam yang lain kecuali Abu Daud. Seorang laki-laki yang menyendiri, ya, menyendiri di suatu tempat sambil dia berdoa kepada Allah dan merenungi mungkin dosa-dosanya, merenungi amal-amalnya yang masih sedikit.
Wafadat ainahu, dan juga merenungi kehebatan Allah, merenungi kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Wafadat ainahu, lalu matanya banjir dengan air mata. Wafadat ainahu, jadi mengembang gitu ya, berkaca-kaca, menangis mungkin atas dosa-dosa yang pernah dilakukan dahulu di masa mudanya, atau di masa-masa saat dia sulit dan sebagainya, atau masa di mana dia terjerumus dan sebagainya, dia menangis. Nah, di sini dikatakan juga di sini ada penjelasannya nih. Wahdah kholian, ada rojo kholian itu wahdah, sendiri, menyendiri. Hatta fadat ainahu ya, hatta fadat ainahu khasyatan min Allah Ta'ala, sehingga air matanya itu membanjiri matanya karena takut karena Allah, khasyatan min Allah, takut karena Allah. Wa kal bukai min dzikri ya, kal al bukau min ayyi ibratin. Jadi menangis seperti ini, atau menangis karena ingat ya pada dzikrullah, ya, ingat kepada Allah SWT dan kebesaran Allah, yaitu menangis karena adanya suatu ibrah, pelajaran. Karuyatil mauta wal maqabir, seperti melihat orang mati dan juga melihat kuburan. Makanya kita ini ya memang ya ikut mengikuti ya, menguburkan saudara kita yang sudah meninggal, itu penting juga, karena di situ ada semacam zikrul maut ya, zikir maut, mengingat akan kematian, zikrul maut ya. Kadang-kadang kita itu kalau ada saudara kita yang meninggal, merasa kita itu kayak kematian itu milik orang lain padahal itu ngingetin kita ya kan. Aduh ya, ngingetin kita bahwa kita juga akan bakal seperti itu. Nah ini makanya kemudian kuburan juga, maka ya sangat dianjurkan kita untuk datang ke kuburan ya, datang ke kuburan, ziarah ke kuburan ya, sangat dianjurkan oleh Nabi. Dulu pernah memang Nabi melarang, ada hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Jadi ini Nabi dulu, Nabi mengatakan kuntu, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah atau berkunjung ke kuburan. Fazuruha, sekarang silakan kamu berziarahlah. Nah ini perintah. Dalam kaidah usul fikih, kalau ada perintah datang sesudah adanya larangan, maka perintah di sini tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan boleh, anjuran. Jadi silakan, ya enggak juga apa-apa. Ya kan, mendoakan orang tua bisa dari mana aja. Ya boleh aja. Tapi datang ke kuburan itu juga penting, karena untuk mengingat akan kematian juga gitu ya. Ru'yatul, di sini ada ru'yatul mauta wal maqabir. Jadi melihat orang mati dan juga kubur. Wa ru'yatul mubtaliyin, juga melihat adanya musibah, gempa dan sebagainya, itu juga sama. Itu juga harusnya menggugah sehingga meneteskan air mata kita. Ya, kita itu karena takut kepada Allah. Wa ru'yatu ba'dil makhluqatil ajibah, dan juga melihat sebagian makhluk-makhluk Allah yang aneh. Kita kan pernah kan melihat, ya nggak tahu kalau sekarang ada AI ya. Kalau dulu kan belum ada AI, itu ada juga macam-macam aneh. Saya lihat. Kalau sekarang AI susah bedain antara AI dengan bukan AI itu. Aduh, bahaya juga ya. Bisa jadi foto jangan-jangan difitnah orang kita ya, sandingan dengan orang lain yang bukan muhrimnya. Waduh, na'udzubillah min dzalik ya. AI itu
Padahal dia nggak melakukan itu bisa terjadi itu kayak itu ya. Luar biasa tuh AI ini. Apa aja bisa dibikin. Sekarang aja di TikTok juga ada Cici. Nah, Cici itu ada lagi katanya. Cici itu bisa menanyakan apa aja. Mau belajar, anak malas tuh ntar lama. Tugas dari gurunya penyanyi aja. Chat GPT aja juga ada bisa. Saya juga pernah pakai Chat GPT, Pak. Nanya gitu. Aduh, nanya apa aja dikasih, Pak. Tolong buatin jadwal khotib untuk ini. Gitu ada kayak gitu. Bisa gitu. Mindahin tasbihin dulu cuma ya, tetap harus mindahin dari segala juga. Nah ini juga ya kal jibal syahiqati, nangis takut karena melihat gunung yang begitu menjulang tinggi besar, kelihatannya kita itu kecil, gak ada apa-apanya di hadapan ciptaan makhluk Allah yang begitu besar. Kita tahu kan bumi, gunung itu semuanya hidup di hadapan Allah. Semua kan hidup itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat surah Al-Zalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isi yang dikandung, magma. Ya, apalagi itu meledakan poin dalam jeroan-jeroan bumi itu semua keluar yang panas-panas itu. Ya, wa akhrajal ardu asqala wa qala al insanu ma laha. Manusia bertanya-tanya, ada apa ini? Wah, ada apa ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbara, pada hari itu ya bumi menceritakan ya penghabarannya, mencari informasi yang sesungguhnya. Itu kan di situ ada kata-kata bi anna rabbaka auhala, karena Tuhanmu telah memerintahkannya. Bumi diperintahkan hancur, hancur dia. Langit diturunkan runtuh. Laut, kan ada hadis juga tuh. Setiap hari bumi minta kepada Allah agar dia meledak karena melihat manusia-manusia yang berbuat di atas muka bumi ini, dia nggak rela diinjak sama orang-orang yang jahat, ya kan? Kan dari dulu sebenarnya langit dan bumi udah nolak, dikasih amanah kan? Ada ayatnya, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard fa abaina ayyahmilna wa ashfaqna wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Itu ayat firman Allah itu. Saya lupa di firman di surat apa itu. Sesungguhnya kami telah memberikan amanat kepada langit dan bumi, tapi langit marah dan bumi merasa keberatan. Enggak, amanatmu berat sekali. Nolak dia, fa'abaina. Mereka menolak. Langit dan bumi menolak, jangan. Wa'abaina ayat. Tapi wahamalahal insan, manusia dengan gambarannya, siap, saya amanatmu, saya akan rawat bumi ini untuk menjaga, jadi khalifah di muka ini kan. Innahu kana zaluman, tetapi manusia telah berbuat zalim, aniaya, dan dia jahil, ya itu, sehingga kan melakukan perbuatan yang nauzubillah sekarang aneh-aneh. Pokoknya kalau lihat berita, serem banget ya. Nah berita, waduh, yang melakukan ini, saya sebutkan ya, kata nggak enak aja ya. Kalau di berita itu sebenarnya bumi marah, ya, air laut pun juga marah. Ada itu, ada hadisnya itu, minta supaya diperintahkan meluap. Ya, kayak tsunami juga sama itu karena meluap. Itu cuma sedikit ya. Kalau tsunami kan sedikit, cuma goyangin berapa doang, serak. Tapi dampaknya semuanya di itu ya. Tsunami di Aceh, tsunami di Jepang ya teman-teman. Itu berurutan ya, maksudnya selama kita hidup itu ya,
melihat gitu ya kejadian tsunami yang luar biasa. Itu sebagai satu ya kebesaran. Kita harus takut juga dengan itu, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga dikatakan juga wal biharul muttaribatu, dan laut, dan apa itu laut apa gelombangnya lautan yang tinggi. Itu juga membuat kita harusnya takut dengan Allah, khasyatan min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini katakan juga wa syai'un min malakutillah, ya. Dan juga semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di kerajaan Allah Subhanahu wa taala, malakut, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebenarnya bisa menggugah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ya. Baik, ada yang bertanya? Oh, silakan boleh. Saya karena minggu lalu nggak hadir, apakah sudah dijelaskan? Tadi disebutkan salah satunya dari tujuh itu pria yang takut atas godaan wanita cantik dan kaya. Apakah bentuk godaan itu satu? Kedua, apakah bisa dianalogikan atau dikiaskan dengan wanita pun digoda oleh lelaki? Oh ya, di sini ada kata-kata betul menjelaskan tentang itu, Pak. Jadi di situ mana ya? Ar-rijalu, ya apa? Di sini, wah ini jadi. Wal mar'atu karrajuli fi hadza wa ma qablahu wa ma ba'da. Perempuan juga sama seperti laki-laki, gitu Pak, sama kedudukannya. Jadi disebutkan laki-laki, ya perempuan juga masuk di dalamnya. Sebaliknya perempuan yang digoda itu. Nah sini fi hadza, dalam hadis ini kata penjelas ini. Wa ma qablahu, dan juga hadis sebelumnya. Wa ma ba'du, dan juga hadis nanti berikutnya menjelaskan. Jadi artinya gini, ya laki-laki pun perempuan yang mempertahankan dirinya juga dari godaan seorang laki-laki pun yang berkedudukan tinggi, kaya, ganteng misalnya, lalu dia ya digoda untuk lalu dia mempertahankan dirinya, maka menempatkan kehormatannya itu pun termasuk mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang di sini yang dijelaskan sampai di sini diterangkan seperti halnya ini adalah kayak Nabi Yusuf alaihissalam saat beliau digoda oleh ibu angkatnya ya, Zulaikha, yang akan melakukan ya sesuatu yang tidak baik kepada Nabi Yusuf, ya kemudian akhirnya Nabi Yusuf mempertahankan itu semua dan menyatakan dia takut. Nah itu digambarkan di sini begitu. Nah sebaliknya juga bisa berlaku juga untuk perempuan, ya. Jadi di sini disebutkan begitu Pak. Wal mar'atu karrajuli, perempuan juga seperti laki-laki. Jadi perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki, laki-laki sama kedudukannya dengan perempuan. Kalau laki-laki yang berbuat seperti ini, maka perempuan juga ada yang berbuat seperti ini. Kalau laki-laki mendapatkan kebaikan dari Allah seperti ini, maka perempuan pun juga ada yang mendapatkan kebaikan seperti ini, dengan kesempatan seperti ini. Nah begitu Bang. Godaan rayuan seperti apa gitu ya. Di sini yang dimaksud adalah mengajak berbuat tercela dalam arti zina gitu Pak. Di sini disebutkan gitu, ya, fizzina, ya. Jadi itu yang itu. Jadi kadang kita ini kan godaannya besar sekali ya, bukan apa-apa ya. Kita sudah diberikan yang halal dari ujung rambut sampai ujung kaki ya gitu ibaratnya. Tapi begitu kita keluar kan gitu kan godaan banyak gitu. Apa perlu kita pakai kacamata kuda gitu begini gitu ya, nggak mungkin gitu ya.
supaya nggak tergoda gitu ya. Nah itulah memang, apalagi orang-orang yang imannya kurang kuat, ya kan? Sehingga apa? Padahal istrinya pun cantik gitu loh ya. Istrinya kan cantik ibaratnya. Kenapa pas di luar juga masih melirik yang lain kan gitu. Imam Malik pernah mengatakan gitu. Kalau Anda keluar dari rumah Anda, ya maksudnya bekerja dan sebagainya, maka jika Anda melihat yang bukan muhrimnya, gitu, segera ingat dengan yang ada di rumah atau istri Anda gitu, kata Imam Malik, supaya tidak tergoda. Memang itulah ya, rumput orang tetangga lebih bagus daripada rumput sendiri gitu. Saya juga heran, kayak kemarin ada kasus di sekolah akhirnya dikeluarkan ya. Padahal itu ya yang tahu malah orang tua murid, kita tahu akhirnya dikeluarkan ya. Ya dia punya istri, punya anak 3, tapi dia kemudian terjadilah gitu ya dengan seorang wanitanya masih satu profesi kan ya, ya ini profesi kita akhirnya dikeluarkan. Kok bisa gitu ya? Pas dilihat itu sampai ada kawan teman-teman ngomong, loh pokoknya istrinya cantik loh, semua orang mengatakan gitu, tapi kok pilih yang ini gitu. Nah ini kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang setan itu memang begitu. Nah di sini makanya mengapa sampai dianggap sebagai dia mendapatkan naungan ya. Yang pertama, dia itu mujahadah. Mujahadah itu artinya betul-betul sungguh-sungguh dia ingin pertama menahan hawa nafsunya, jangan sampai. Itu yang pertama, itu mujahadah itu wah sangat luar biasa betul ya kan. Ibaratnya kalau ini orang yang enggak ini, wah ini kesempatan kan gitu. Nauzubillah misalnya ya, mujahadah. Yang kedua juga mujahadah juga khasyatun minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhafullah. Ya walaupun misalnya nggak kelihatan, tapi di situ kan ada spray, ada baju, ada tubuh, semuanya kan melihat. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya, nah itulah makanya mengapa sampai mendapatkan naungan itu ya, karena begitu mujahadahnya. Jadi melawan itu perlu sungguh-sungguh yang luar biasa. Begitu sebaliknya, ketika kita mendatangi istri kita pun kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa, ya kan? Pahala yang luar biasa, ganjarannya itu yang luar biasa. Nah oleh karena itu ya ini orang yang seperti ini itu luar biasa mendapatkan dari 7 golongan kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini disebutkan wal adadu la mafhumun lahu. Maksudnya jumlah ketentuan 7 itu sebenarnya tidak bermaksud artinya itu 7 gitu. Jadi tidak ada pengertian masih 7 gitu. Mafhum itu masih tidak mempunyai makna seperti itu. Faqad waradal idlalu li aktsari min hadihi. Ada beberapa hadis-hadis, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang menaungi atau mendapatkan naungan seperti hadis ini gitu. Wa sayati fis samahati fil bait. Sebagaimana di dalam bab tentang toleransi atau berlapang dada di dalam jual beli, ada disebutkan juga man andoro mu'assiron aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhilli yaumal la dhilla illa dhilluhu. Barang siapa yang andoro menangguhkan, mu'assiron orang yang berhutang tapi dalam keadaan sulit. Kita tahu nih, dia sulit banget nih, dia nggak bisa bayar hutang, dia tangguhkan. Ya, kan ayatnya ada tuh Pak, ayatnya di surat Al-Baqarah juga, ya kan? Fa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa anta saddaqu wa huwa khairul lakum.
Tuh. Jika orang yang punya utang ya itu mendapatkan kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka berikan tangguh sampai dia maisarah, bisa mampu membayarnya. Maisarah itu kemudahan, ya, maisarah. Fanadhiratun ila maisarah, au at-tasaddaqtu, atau kau maafkan dengan sedekah, anggap kamu itu sedekah. Udah biarin aja deh, kalau memang itu apa-apa. Maksudnya dilepaskan, dihilangkan. Kata Allah, itu sedekah, begitu lebih baik bagi kamu. Kau maafkan, artinya kau sedekahkan. Di sini maksudnya tadi saya lihat ya, maksud di tafsirnya itu ya disebutkan itu maksudnya tasaddaq itu artinya dimaafkan dan disedekahkan. Udah deh, saya maafin dah. Udah biarin, nggak usah dikamu ini dah. Ya dia tahu nih. Tapi kalau kita tahu dia pura-pura susah dan sebagainya, ini yang agak susah ini. Ya kan, kadang-kadang orang itu kalau minjem minta ampun ya. Saya kebetulan ini pengurus koperasi. Jadi kalau minjem, apa aja banyak. Pokoknya nanti saya begitu udah dikasih jemret, datang tempo nggak dibayar. Buru-buru ini mau kita potong gajinya kagak ada, habis minus. Aduh gimana ini? Makanya kita lihat, kita nggak mau ya. Ini juga ada kasus kayak gitu, banyak ada orang kayak gitu ya. Itulah masalah. Bahkan ada itu yang udah pindah ke tempat lain itu, menggalakan dia. Nah, kita kooperasi susah ya, kepengen ngambil debt kolektor, nanti bagaimana ya, bingung saya. Bisa kita bayar ke debt kolektor, tolong bisa sih, cuman kan saya kena ayat ini, saya kira Pak, ini kan betul-betul sulit, kagak, saya juga bingung gitu ya. Nah ini bagaimana nih? Nah kalau gitu, kalau kata Imam Malik ya, kalau itu sebagai penguasa, nahkumu bidawahir wallahu yatanawassaro. Kita menghukuminya saja, kita lihat, wah dia kayaknya nggak kesulitan, dia beli motor, dia beli ini semua tuh. Kadang-kadang mohon maaf konsumtif. Ada orang yang biasa begitu, datang lagi, Pak pengen top up, Pak, enak banget top up, utangnya 10 juta, top upnya 5 juta, itu lagi nggak ada untungnya. Gimana ceritanya? Jadi itu susah juga Bang ya. Ada yang tugas gitu, datang lagi, enggak, ini dulu, lunasin dulu, saya bilang gitu, lunasin dulu ini. Datang lagi telepon, Pak, ya kayak kemarin itu, alhamdulillah belum saya realisasikan, kemudian sebelum aja belum dibayar. Terus terjadi kejadian kayak itu tadi yang saya ceritain. Wah, dikeluarin, kan dia nggak punya gaji, udah susah deh, ya kan? Nah, itu agak susah begitu Bang. Ya, kalau kita melihat kedatangan, pernah ada yang kita datang ya ke rumahnya. Rumahnya udah di pinggir pojok, udah itu ngontrak. Terus saya dengar juga habis pasang ring jantung. Ya ini gimana? Saya mau ngomong nanti, kaget gitu. Aduh gimana? Ya kan susah juga tuh. Sampai nanya, Pak, ini ada apa? Enggak, kebetulan saya lewat sini kebetulan. Padahal mau mau ke situ, mau nagih. Itu enggak, mau lewat ke sini. Gimana kabarnya? Sudah sehat gitu. Habis itu Pak, tapi dia udah kelihatan ketakutan aja. Jantungnya udah pasang ring 2. Ya, saya bingung ngeri aja udah. Yang namanya itu kan ya kan bukan apa-apa ya. Orang kalau udah pasang ring itu hati-hati. Ya kemarin aja tetangga saya itu Pak, ya habis bypass, udah sehat Pak, alhamdulillah. Waduh alhamdulillah gitu ya, sejalan, sampai jalan ke depan sama istrinya. Nah kaget, kebetulan ada yang meninggal sebelumnya. Teman pengen ngumumin lagi, ini wah paling yang diumumin yang tadi Pak, yang tadi malam. Ini lain, itu yang baru lagi Pak, jadi kita nyolatin jenazah itu pagi nyolatin, subuh duhur nyolatin, pagi jam 9. Itu masih lahir tahun 72 kan, masih muda, habis operasi bypass.
Tapi alhamdulillah benar. Di akhir-akhirnya baik ke masjid. Saya pernah lupa, lupa bareng-bareng motor keren ke masjid. Alhamdulillah. Kita nggak tahu ya. Ada juga operasi bebas itu kayaknya serem juga ya Pak ya. Ada juga tetangga juga satu RT juga operasi bebas, nggak berhasil itu. Bekas darahnya masih banyak di sini. Waktu kita angkat gitu ya kan, atau kita lihat gitu. Jadi padahal waktunya masih sehat gitu ya. Nah, kayak jantung, nggak tahu dah itu urusannya. Padahal mohon maaf ya Pak, dua-duanya ini nggak perokok. Apa kena provokasi dia nggak tahu ya. Tapi nggak perokok loh, nggak perokok. Dua-duanya nggak perokok. Jadi emang Allah udah takdir gitu. Kali itu aja yang bisa saya ini ya, mudah-mudahan makfur lah. Ya ini sambil ya mohon maaf kalau cerita kemana-mana. Dan ini man andor mu'asiran anhu adallahu yaumul. Jadi barang siapa yang menangguhkan utang orang yang kesulitan dan menghilangkan atau memaafkannya, maka Allah akan naungi dia di mana tiada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.